Sirawa Rancak Bana. Okey. Kini kita bak kece orang bepio. Ada 4 tahun peman yang bian baku cuak baku cambah monjele pucuak ke Subarang. Manu kuak akan menambah sadon dan kurang. Artinya tadi kita lah banyak bertanya sama Ibu Ketua. Nah, kini tentu ndak cukup nak langkok rasanya kalau kita bertanya ke yang di sebelah. Tuh. Ke penasehat. Bapak penasehat awak. Iya, betul benar. Bapak Datuk Rajo Mudo. Datuk jilah mana gini nampaknya agak bersemangat ya. Walaupun bulan tua itu ada tak semangat dah. Menampingi Ibu Ketua. Betul benar. Semangat ketua aku pindah. Energinya ya. Energinya kalau umur panjang tua tiba. Betul. Tapi Ibu Ketua kita aku memang energik dia. Iya, kita seorang orang kesehatan tahunya kan. Iya betul. Iya. Jadi aja kok sakit bisa enggak kurang saya. Istilah ketua. Iya siap. Oke, jadi Datua sebagai penasihat LPPM tentu secara Datua tentu mencari perkembangan LPPM pusat kok sejauh itu. Nah menurut pandang Datua tanggapan Datua terkait LPPM program-program yang lama berjalan sejauh kini kah? Terutama kami selaku penasihat Nenek Mama secara kampung. Nenek Mama kalau sekampung ya. Menyampaikan banyak terima kasih dan bersyukur pada Allah SWT. Betul. Rupanya ada salah seorang dari wanita gitu yang punya ide yang cemerlang, yang ingin membangkitkan Balia, bangkitkan kampung Batang Tarandam. Jadi kami selaku nantu itu sangat berharap sekali kepada kemenangan kami sebenarnya kok. Jadi untuk bisa menggairahkan kehidupan bermasyarakat, terutama untuk wanita Minang yang ada di Nusantara dan mancanegara. Jadi kami sangat berharap sekali untuk ke depan lah kan, menghidupkan budaya, ekonomi, kan semuanya, terutama agama. Apalagi itu hidup ini hanya 2, agama dan politik. Itulah harapan kami nanti itu. Harus ada regenerasi. Mohon maaf, di kancah politik nasional orang Minang dah ternyolai, jangan ternyolai. Semua tokoh politik 80% dari Minang. Tokoh politik, baik itu pria atau wanita. Jadi kita ke depan sangat berharap macam mana membangkit Batang Tarandam. Membangkit ketua tadi, menjapui nanti enggak, mengami nanti serak, mengami, mengumpul sama. Tapi lebih spesifik mengami, lebih spesifik. Ada setuju sama yang Datuk sampaikan tuh. Tentu bagi Datuk tadi banyak tokoh tokoh Minang yang membangun negara Republik Indonesia. Salah satunya di sini waktu itu jurnalis pertama di Indonesia kalau nggak salah orang awak Minang. Dari Agam ya, dari mana salah Haris tahu. Nah, Haris macam lihat Ibu Ketua kita LPPM kok seolah-olah mengingatkan itu gitu. Memori kenang-kenang pahlawan kita tuh. Karena zaman kini kok susah loh, apalagi keadaan ekonomi yang sulit kini kok gitu. Nah menurut Datua kan kalau mama ko kalau cara kampungnya sintiang kau milih lamah ke mana gua saja wahiko apa yang nampak dari Datua kekurangan dari LPPM ko gitu. Tapi yakin kelebihannya yang banyak nampaknya. Yang harus mungkin ada pada intinya kita kok tidak ada sempurna. Kecuali rokok. Rokok ya kan? Itu lain macam meja aku ada yang sumbiang gitulah. Yang lama kita bilai. Yang senjang kita tungkei. Jadi kita saling menasihati dengan penuh kesabaran, penuh kebaikan. Itu intinya. Kalau salah jangan kita pojokkan. Sekarang di Siko kita salah namanya. Karena kalau salah langsung pojok nak boleh. Dibina, di maler titik lemah kesalahan. Kita carikan kuncinya. Sama persoalan. Kau soal kau kunci, kau jawabannya. Tapi kalau hanya soalnya ada kuncinya cuma. Itulah harapan kami selaku Nenek Mama, selaku penasehat, bagaimana pembinaan tadi dalam segala aspek. Jadi kita jalan itu seiring. Kadang-kadang kita di mungku, kadang-kadang kita di belakang. Menengok situasi yang berkembang. Itu pada intinya kalau itu selaku Nenek Mama. Jadi kalau kita hanya di punggung tadi tidak nampak kemenakan belakang lah. Itu adalah teji ya. Tentu kalau kita belakang punya larinya kancang bro, tiba di finish. Jadi itu harus ada keseimbangan tadi. Antara kemenakan Mama harus ada komunikasi yang intens. Jangan komunikasi yang tidak seimbang, harus seimbang. Harus balan kata apa? Balance tulisan. Jadi secara langsung gini kok apa Ibu Ketua ko LPPM ko dalam membantu
pemerintah Indonesia juga. Iya. Untuk bagi cek pitu orang Minang kalah limau dek binalu zaman kini kok. Iya. Karena budaya-budaya asing tuh kadang sampai budaya kita lokal hilang di buiknya gitu. Nah kini LPPM kok seolah-olah bagi cerita tadi kan membangkitkan batang terandam balik gitu loh. Nah itu peran sebagian ini mama orang tua, apa sih kontribusinya perlu untuk LPPM ko supaya orang ko betul-betul merasa di backup sama nenek mama karena kita di rantau. Betul. Gitu. Jadi intinya itu semacam menjepit bola. Ya nan orang Minang kan di Sumatera Barat. Betul. Situ sumbernya. Iya. Ya kan? Di Sumatera Barat, baik itu di Agam, baik itu di Sumatera Barat lah. Di situ budaya apapun yang lata pandam, yang lata kubua. Nah inilah sebenarnya kita datang bila pulang kampung, back to back silanya, back to basic. Pulang ke kampung. Di mana barang kota timbunnya. Iya. Nah itu kali. Aban untuk budaya yang landak lata tutui. Tu angket ke saya balik. Untuk cuci kita berhasil, untuk kembangkan balik. Inilah tugasnya LPPM. Iya. Membangkit batang tadi. Apapun jenis budaya kita yang lakabu anak dole alat tempe de gelombang dua kan nah kita pada damping beliau siko sumbernya ko tanahnya itu kali tanah tu balik artinya itulah punya budaya itu yuk kita kemas balik kita kemas balik iyo iko memang rasa ngecek je Datuk Banabi yo ucapannya kiasannya sadanya oke jadi Datuk tadi Ibu Ketua mengatakan kan kita di rantau kok LPPM kok kan sadonya perempuan. Nah kan tujuannya untuk memberdayakan kan gitu. Studi banding ala namanya kok mencari ilmu gitu. Kan tidak ada salahnya kita suri ke kampung balik ke negari. Itu mana masuk gitu ya. Kita mempelajari balik mode ibu-ibu sadonya yang tergabung di LPPM untuk mempelajari tradisi-tradisi kita atau kerajinan-kerajinan kita kan banyak tuh Sumatera Barat yang harus kita kembangkan di rantau. Gitu. Nah itu kalau caranya apa namanya sebagai datuanya atau orang tokoh adiknya atau ini mamanya di rantau kita perempuan itu memang harus boleh berketerampilan ya harus punya kepandaian minimum untuk diri sendiri minimum menjahit misalnya kan jadi untuk ke depan di Sumatera kan banyak macam tenunan kok ada banyak sike ya kan tenun batu di apa mana di Kota Gadang macam di Piangke itu di Piangke itu rata-rata itu produksi itu membek baju go, pakaian go. Itu lanat internasional. Ambol pernah berkunjung ke Piangke itu. Macam-macam apa skopnya. Aku untuk Tanah Abang, aku untuk Singapura, untuk Malaysia lado di situ. Kan kita bawa orang-orang ke situ biar tahu studi banding namanya. Iya, studi banding. Dan setelah Pak baju Piangke banyak tengah pernah laki itu bukan itu pameo yang salah itu. Itu pameo ya. Ambol berkunjung ke situ, berkunjung ke pabriknya. Iya. Maka kualitas Singapura, kualitasnya. Untuk impor ke Malaysia, kulo capnya. Untuk ke Tanah Abang, kulo kan. Aduh. Artinya kita ndak mesti gengsi, kita harus beraja balik ke kampung kan? Dibawa beliau ke kampung. Oke. Kita bawa kapan dicikik kau tenun ga, baca rum nenun. Iya betul. Kita bawa ke Singapura, baca rum pandai baca di Singapura, di Singapura. Indo Manoko. Coba beliau ke situ. Oh, menikur punya kehidupan orang waktu, kan? Menyekolahkan awak, mengadakan awak. Jadi beliau punya ilmu, punya daya resap yang tinggi. Iya betul. Itulah gunanya kita soal punya mama, yuk kita jelajahi kampung, yuk kita cari informasi, itu kali informasi. Nah itu yang minyak mama tuh pio, batangnya sampai basanda. Kata-kata koko yo tinggi lo. Datuk, cile Datuk. Sebagai orang yang dituakan namanya sebagai penasehat di LPPM. Harapan kedepannya untuk seluruh anggota dan pengurus LPPM. Ya bagi Indonesia. Iya bagi tiap tadi kita hidup dua, agama dan politik. Cocok. Kalau kita hanya agama kita akan tergilas. Oke. Dengan perkembangan kita gini keadaan gini kan kita tidak bisa mempungkiri kan. Kalau kita hanya di agama kita tidak berpolitik kita akan terlindas. Atau tergiling masuk awaknya. Iya betul. Nah, kalau kita hanya berpolitik tidak beragama anak rakulan contoh lagi anggota dan banyak OTT. Itulah hanya politik dia tidak ada agama. Kena OTT. Tengok nanti gini. Akhirnya Allah tua jadi gubernur dulu 8 jutnya tentu. Ujung-ujungnya itu. Inilah kita tanamkan nanti rasa itu. Untuk orang hidup berisiko harus ada hidup berpolitik dan beragama. Amatun ini beliau kan seorang PNS, amatun dia habis masa itunya yuk kita ranah politik. Yang penting dia tetap berjalan lugui bakato bana itu ya. Oke jadi terakhir Ibu Ketua ada yang kami sampaikan Ibu Ketua?
Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih ke televisi dan terutama secara Awak juga terima kasih ke Dewan Penasihat kita, Datuk Sarwanis yang telah selalu mensupport LPPM selama ini. Kemudian kita berharap ke depannya LPPM ini hendaknya lebih maju. Amin, amin, ya Allah. Menumbuhkan perempuan-perempuan tangguh dan hebat. Iya, terutama perempuan Minang. Oke. Yang ada di seluruh Indonesia. Dan tidak akan bosan-bosannya saya juga selalu menyampaikan kepada ketua PW dan DPD untuk betul-betul sinergi dalam menjalankan tugas amanah yang saya berikan. Jadi terima kasih banyak Ibu Ketua lama edukasi kita. Kami doakan semakin solid LPPM kompak selalu dan terbentuk 33 provinsi se-Indonesia. Dan apa yang direncanakan ke depan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Datuk lama pencerahan nasihat untuk kita sadonyo. Jadi di sana itu otak kita bincang-bincang kita sama Ketua LPPM DPP Ibu Desi Wahyuni dan juga penasihatnya tadi Datuk Rajo Mudo. Terlebih terkurang tentu kita minta maaf. Nah, karena kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik Lagi, boleh minta terakhir sama Ibu Ketua sama Datuk kita nyabit Sirawa sampai rancak mana gitu ya. Oke. Sirawa rancak mana.